Halo Sagittarius, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang mengagumkan. Inilah pencapaian terbesar yang akhirnya segera kamu miliki. Seperti apakah itu? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat buat Sagittarius, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Sagittarius, semoga bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya ya. Sagittarius, aku juga berharap bahwasanya ya, dimanapun kau berada, selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Kita akan shuffle kartunya buat Sagittarius. Mengagumkan. Inilah pencapaian terbaik yang akan segera kamu miliki. Sagittarius, ini energi banyak orang, jadi bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Baik. Buat Sagittarius, kita akan coba lihat ini seperti apa. Sagi, di sini ada the devout self. Aku merasakan ya saat ini kamu itu lagi pengen sendiri ya. Seperti kamu ingin membenahi diri kamu. Karena ada sesuatu yang ingin kamu capai dalam hidup kamu. Kamu itu sekarang sudah punya tujuan ya. Tujuan untuk benar-benar kayak untuk mengupgrade energi kamu. Karena mungkin selama ini kamu itu berada di dalam kondisi yang begitu sangat sulit ya. Sulit arti kata di sini, ya mungkin dalam hal percintaan, kamu selalu aja ketemu dengan orang-orang yang salah. Atau kamu sering disakiti. Atau saat kamu yang menjalin hubungan, itu sering on off. Ataupun sering kayak apa ya, kayak terabaikan. Kamu diabaikan oleh seseorang. Makanya kamu mulai berpikir, oh kalau seperti ini, apakah aku akan bahagia? Nah, di situ kamu mulai sadar untuk bisa mengambil keputusan. Karena kamu cinta dengan diri sendiri, kamu sayang dengan diri kamu, dan kamu tidak ingin siapapun menyakiti diri kamu. Disitulah kamu berusaha untuk melepaskan hal-hal yang mungkin menjadi benalu bagi kamu. Atau orang-orang yang toksik menurut kamu ya. Makanya di sini saat ini kamu lagi pengen merenungi, kamu seperti kayak mendengarkan diri kamu mendengarkan kata hati kamu. Aku lagi butuh apa ya sekarang? Aku lagi ingin apa ya sekarang? Ternyata aku ingin bahagia. Ternyata aku ingin lepas dari orang-orang toksik. Dan itulah dimana bahwasanya kamu akhirnya bisa lepas atau bisa move on dari mereka. Siapapun itu, bisa saja dia teman, bisa saja pasangan kamu ya. Bisa saja itu keluarga kamu sendiri. Dan mungkin ada beberapa dari Sagittarius ini terwujud. Itu adalah pencapaian terbaik kamu gitu loh. Bahwasanya aku bisa mencapai kebahagiaan aku dengan melepaskan orang-orang toksik, dengan membatasi diri aku dengan orang toksik, begitu ya. Oke. Dan apa lagi yang akan kamu dapatkan? Ada rest and renewal, guardian openness ya. Arti kata kamu akan melihat sebuah harapan, sebuah kebahagiaan ya. Kamu akan merasa kayak, aku tahu nih, saat aku benar-benar kayak udah fokus ke diri sendiri, aku yakin aku melihat masa depan. Aku melihat akan ada orang-orang baik nantinya. Ya, dan aku yakin, intinya keyakinan kamu itu membuat kamu bersemangat dalam menjalankan hidup ini ke depannya, ya. Nah, di sini eye of the needle. Kamu akhirnya akan melihat peluang itu, kesempatan itu seperti mungkin ya dalam hal percintaan. Dimana mungkin kamu sudah meninggalkan nih orang-orang toksik itu. Kamu sudah meninggalkan orang-orang manipulatif. Nah, di sini akhirnya kamu melihat sebuah masa depan pada diri seseorang. Ya, ya aku juga merasakan ya, ada energi baru yang akan masuk ke dalam hidup kamu. Dan kamu merasakan itu dan kamu melihat juga itu. Karena itulah tujuan dari kamu ya, tujuan dari kamu untuk melepaskan atau move on dari masa lalu ya. Oke? Nah, yang mana dulunya hidup kamu itu merasa kayak nggak seimbang banget.
saat ketemu dengan orang-orang seperti itu kamu merasa kayak, "Kok hidup aku oleng bener ya? Kok hidup aku merasa nggak pernah bahagia ya?" Ternyata salahnya itu ya dari hubungan yang terjalin di antara kamu dengan seseorang yang toksik ataupun hubungan kamu dengan teman-teman, di mana teman-teman kamu itu hanya mencari, keuntungan dari kamu ya dan banyak lagi. Makanya di situ kamu melihat, "Wah, kalau begini aku harus benar-benar kayak, untuk melepas semuanya," gitu. Dan aku jangan jangan takut, jangan khawatir. Nah, itu yang ada dalam diri kamu dan akhirnya yang terjadi apa? Keseimbangan dalam hidup kamu. Ternyata walaupun hidup sendiri seimbang ya, dan ternyata kalau aku tanpa siapapun ya, aku merasa happy gitu loh. Intinya ya, pasti kamu punya teman. Teman itu tidak penting ya, tidak harus banyak. Cukup satu atau 2 tapi mereka berkualitas. Mereka tulus sama kita dan dia tidak modus gitu ya. Oke, ini gambaran di mana hidup kamu akan menemukan sebuah keseimbangan. Ya, mungkin apa yang kamu lihat pada seseorang dan ternyata dia benar-benar bisa menyeimbangkan hidupnya dengan kamu. Kalaupun nantinya dia merasa kalau kamu itu banyak kekurangan gitu ya, tapi dia akan bisa memahami kamu, karena kamu juga punya kelebihan, ya. Kalau kita udah ketemu dengan orang yang benar-benar bisa menerima kekurangan kita, itu arti kata orang yang benar-benar tulus. Tapi kalau seseorang yang dilihatnya hanya kelebihan kita, ya, hanya kecantikan, kegantengan, tahu-tahu saat nanti dia, tahu tentang kekurangan kita, dia jadi ilfeel gitu ya. Dan terjadilah konflik, terjadilah, pemisahan antara dua hati begitu ya. Nah, itu yang terjadi. Makanya sebaiknya sebelum menjalin hubungan, itu kamu dengan dia saling mengenal dulu, saling memahami, saling melihat kekurangan masing-masing. Nggak apa-apa saling jujur, saling ngobrol ya. Lebih baik seperti itu, oke? Nah, di sini aku melihat akan ada the power of community. Akan ada sebuah kekuatan di dalam sebuah komunitas atau dalam satu hubungan nantinya. Dan seseorang yang kamu lihat ini mungkin dia begitu kuat nantinya koneksinya dengan kamu. Bisa dikatakan dia itu juga seseorang yang mungkin apa ya, mirror dengan kamu atau yang memiliki chemistry dengan kamu. Nah, kita akan lihat dengan 2 kartu lagi ya. Yang pertama aku akan lihat dengan kartu ini dulu, tarot dan zodiak, nanti kita spill ya. Oke, kita buka dulu yang ini ya, buat Sagittarius. Apakah yang terbaca di sini? Oke. Satu lagi. Ya. Wow, soulmate. Sagittarius. Jadi kamu jangan khawatir, kamu jangan takut, kamu jangan gelisah ya. Saat kamu sendiri, saat kamu merasa kayak, "Oh, kok nggak ada ya orang yang datang kepada aku," gitu ya. Nah, coba kamu fokus kepada diri sendiri, cinta diri sendiri, dan jangan pikirkan hal tentang cinta. Nah, saat itulah nantinya soulmate ini akan datang, ya. Dan akhirnya apa yang dikatakan soulmate? "Aku mencintaimu karena alam semesta bersekutu untuk membantuku menemukanmu." Jadi inilah, semesta, Tuhan akan memberikan takdir baik buat kamu. Kamu akan bertemu dengan seseorang yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan, yaitu soulmate. Jadi kamu jangan takut. Asal kamu berusaha di sini tadi untuk memperbaiki diri, mencintai diri sendiri, ya, menata ulang kembali hidup kamu, sehingga akhirnya kamu akan menemukan cinta yang sebenarnya itu soulmate. Oke, Sagi. Nah, ini juga menggambarkan bahwasanya usaha dan doa. Usaha dan doa tergantung pada cita-cita manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Ya, jadi buat Sagittarius, yang terpenting dalam hidup kita itu adalah usaha dan doa. Karena hidup itu harus diperjuangkan. Hidup itu harus butuh usaha ya. Tidak ya, hidup itu tidak apa ya, kayak tidak bisa kita mendapatkan kalau kita tidak berusaha gitu loh. Dan berdoa, ini terpenting. Jadi usaha dan doa itu tergantung pada cita-cita kita. Kita punya keinginan apa? Kita punya tujuan apa? Dan kita punya mimpi apa? Dari situlah kita mulai tahu, oh ini, aku punya mimpi ini, pengen punya mobil. Nah, kalau pengen punya mobil ya otomatis mobil itu kan dibeli tuh. Dan dibelinya pakai apa? Pakai uang tentunya ya. Jadi bagaimana caranya untuk mendapatkan uang? Ya bekerja. Dan setelah bekerja, apa yang diterima? Gaji. Nah, gaji itu
ya mungkin disisihkanlah, ditabunglah ya. Itu cara satu usaha ya. Kalau kita terkadang kan ada yang mikir nih, ada yang bermalas-malasan, ada yang bangunnya siang gitu ya. Nah, itu gimana mau mencari rezeki? Kalau bangunnya siang itu ya rezekinya udah dipatok ayam ya. Kecewa. Jangan biarkan kekecewaan menghancurkan harapan. Sesungguhnya Tuhan menyukai hambanya yang berdoa dalam harapan meski pernah dikecewakan. Jadi ini yang menggambarkan kamu jangan takut, jangan khawatir kalau sudah disakiti, kalau sudah dikecewakan ya. Kamu jangan takut Sagitarius ya. Karena dari kekecewaan yang kamu rasakan tadi, kamu harus yakin keadilan akan kamu dapatkan nantinya. Di masa depan bisa saja hidup kamu mungkin akan berubah. Tuhan akan mempertemukan kamu dengan seseorang ya di sini. Jadi jadikanlah kecewa ini sebagai pelajaran buat kamu. Sehingga nantinya saat kamu akan menjalin satu hubungan dengan seseorang, kamu akan bisa lebih memahami cinta itu seperti apa. Nah, inilah cinta. Cinta, aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api, yang menjadikannya abu. Wow, luar biasa ya. Puitis sekali. Jadi di sini, Sagittarius, pada akhirnya kamu akan menemukan cinta seperti ini. Cinta yang benar-benar saling kuat ya, saling terikat ya, saling mengerti satu sama lain ya. Jadi kamu jangan khawatir. Oke? Kegagalan. Kegagalan adalah satu-satunya kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih. Kunci hidup bahagia adalah jalani, nikmati, dan syukuri. Ya, Sagittarius. Jadi inilah kunci hidup kita. Jalani, nikmati, dan syukuri. Dan jangan lupa berdoa. Jadi kegagalan ini sebenarnya pelajaran buat kita. Ya, dan ini juga adalah satu kesempatan untuk kita memulai lagi dengan lebih. Dengan lebih apa? Lebih baik gitu ya. Lebih teratur, terarah dan lain sebagainya. Oke. Maka Sagittarius, jadikanlah kegagalan kamu itu sebagai motivasi diri kamu ya, sebagai semangat buat kamu ya. Sehingga nantinya kamu mungkin akan lebih selektif, lebih waspada juga. Oke. Nah, kita akan coba spill dari kartu tarot dan kita akan spill juga untuk zodiak-zodiaknya juga nanti ya buat Sagittarius. Apakah yang terbaca di sini? Sagittarius. Oke. Di sini untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu itu ada Aries, Leo, Sagi. Oke. Ada Justice. Nah, ini dia keadilan yang akan kamu dapatkan ya. Justice. Libra. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Wow, di sini ada The Devil, ada Capricorn, tapi di sini juga ada Temperance, ada Sagittarius ya. Ada Aries, Leo, Sagi. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya, Sagittarius. Kita akan ambil 4 lagi zodiak yang kuat koneksinya sama kamu. Ada Cancer, ada Aries, ada Leo. Wow, ada Leo. Itu zodiak ya yang terkoneksi dengan kamu. Yang kuat koneksinya, oke? Sagittarius, di sini ada Nine of Wands. Aku melihat beberapa dari Sagittarius di sini terlihat jelas sekali dari kesendirian kamu, dari kamu ingin move on, kamu pengen healing. Terlihat itu adalah salah satu keinginan kamu untuk bangkit, keinginan kamu untuk merubah hidup kamu. Inilah dia. Dimana kamu ini mencoba untuk bangkit, mencoba untuk keluar dari keterpurukan ya. Kamu coba untuk ya mungkin berani mengambil risiko ya di sini ya. Apapun yang terjadi, kamu berani mengambil risiko karena kamu tidak ingin lagi berada di kondisi yang seperti ini gitu loh. Karena kamu punya pencapaian yang benar-benar harus kamu wujudkan. Dan ini akan menjadi pencapaian terbaik kamu, bahwasanya kamu bisa lepas dari seseorang atau lepas dari ketoksikan ya, dan menemukan seseorang yang tulus. Inilah dia ya. Di sini ada Justice. Ini juga menggambarkan kalau justice ini adalah sebuah keadilan yang akan kamu dapatkan ya Sagittarius. Keadilan ini yang akan membuat hidup kamu berubah.
Seperti akhirnya kamu ditakdirkan bertemu dengan seseorang gitu ya. Dan akhirnya kamu ketemu dengan sebuah cinta, cinta yang tulus ya. Dan semua itu akan menghapus kejenuhan kamu. Semua itu akan menghapus kegalauan kamu di sini. Oke? Energi-energi negatif ini akan segera hilang dari hidup kamu. Dan yang terjadi apa? Hidup kamu akan mulai seimbang. Ada temperance. Ya. Karena apa? Karena kamu juga akan selalu mendapatkan kesempatan, peluang ya, untuk melakukan sebuah tindakan dalam kehidupan kamu. Oke? Ini bagus sekali kartunya ya buat Sagittarius. Jadi aku melihat pencapaian terbaik kamu itu adalah menata kembali hidup kamu dan kamu punya kesempatan untuk itu. Ya. Jadi inilah, ya mungkin bagi kamu yang pengen punya pasangan, itu ya semoga aja kamu akan ketemu di sini. Jika kamu yang pengen memperbaiki finansial, di sini akan membaik. Karena di sini juga ada temperance, ada keseimbangan. Ada keseimbangan ya. Walaupun nantinya banyak energi negatif, banyak orang-orang iri, banyak orang-orang tidak suka kamu ya. Semua itu tidak akan mengurangi semangat kamu. Justru mungkin kamu makin makin apa ya, makin bersemangat karena itu memotivasi kamu. Karena kamu tidak mau lagi diremehkan, kamu tidak mau lagi diinjak harga diri kamu ya. Saatnya aku menunjukkan kalau aku itu bisa, aku itu layak begitu, oke? Sagittarius, inilah yang terbaca ya. Untuk Sagittarius dari dengan ini semoga ini bermanfaat buat kamu. Apapun yang terbaca di sini jika tidak resonate, semoga bisa membuat kamu terhibur ya. Sagittarius, sampai ketemu lagi. Dadah.